Truth Ear, nama baru yang memulai debutnya dengan kolaborasi. Apakah in-ear monitor ini semenarik itu? Biar gak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio. Baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Truth Ear Zero merupakan salah satu brand yang berkolaborasi dengan salah satu reviewer yang sudah sangat terkenal, pasti kalian juga tahu, yaitu Crinacle. Ini merupakan in-ear monitor Zero ketiga yang kita review dalam waktu yang cukup berdekatan. Ada Salnote Zero, Tangjim Zero, dan sekarang Truth Ear Zero. Untuk konfigurasinya sendiri dia menggunakan dua dynamic driver. Konfigurasi yang cukup unik kalau saya bilang. Untuk harga sendiri Truth Ear Zero ini dipasarkan di angka 700 ribuan belum termasuk pajak. Jadi 700 ribuan plus pajak kurang lebih 80 ribuan saya dikenakan waktu itu. Berarti sekitar 800 ribu kurang lah untuk sampai di Indonesia. Karena memang di Indonesia sendiri tidak banyak yang menjual, atau mungkin tidak ada, saya nggak tahu. Tapi memang agak jarang terlihat di marketplace Indonesia. Untuk packagingnya sendiri dari Truth Ear Zero pernah kita bahas di video unboxing, kalian bisa cek aja link di atas. Dan secara keseluruhan kami berikan skor B+ untuk packagingnya. Selanjutnya kita bahas build quality dari Truth Ear Zero ini. Oke, untuk build quality dari Zero ini dia menggunakan resin hitam yang translucent, jadi bisa kelihatan isi dari dalamnya samar-samar gitu. Jadi ada dua dynamic driver di dalamnya, satu di sini dan satu lagi di sini. Dan ada satu fan hole di dekat pinnya dan ada markingnya left dan right berwarna emas. Untuk nozzle-nya sendiri ini nozzle yang cukup unik. Nozzle-nya ini cukup panjang dan juga besar banget, mungkin sekitar 5,5 mm ke atas atau mungkin 6 mm ini. Jadi besar banget untuk nozzle-nya ini dan sudah ada filter metalnya. Nah, kalau kita lihat ke bagian depan, bagian faceplate-nya ini juga salah satu yang menarik. Jadi bisa berubah-ubah warna, dari warna biru sampai ke warna keungu-unguan gitu. Dan ini salah satu faceplate yang keren banget sih menurut saya. Jadi pada saat sudut pandang kita berubah-ubah, warnanya bisa berubah-ubah menjadi keungu-unguan atau biru. Nah, untuk kabelnya sendiri dia menggunakan kabel 0,78 mm detachable dengan air hook yang sudah preform berwarna hitam seperti ini. Kabelnya sendiri adalah kabel OFC silver plated cable. Ini kabelnya mengingatkan saya seperti model-model kabel blonde, tapi mungkin berbeda isinya, tapi model-modelnya mirip. Lalu kalau untuk chin slider dan splitternya berbahan metal, very nice. Ada logo Truth Ear-nya di sini. Ini kabelnya braided bagian bawahnya. Kalau kita turun ke bagian paling bawah, yaitu adalah jack 3,5 mm L-shape gold plated 3 pole karena memang tidak ada mic sama sekali. Secara umum build quality dari Truth Ear Zero ini kami berikan skor B+. Setelah kita bahas fitting dari Truth Ear Zero, secara housing sendiri Truth Ear Zero ini memiliki bentuk housing yang bisa dikategorikan sedang, tidak terlalu kecil atau terlalu besar, dan pemakaian sendiri adalah over ear dan regular fit akan seperti ini. Cukup terasa baik grip dan kekedapannya untuk sebuah in-ear monitor universal. Tidak terkesan terlalu snug atau terlalu sesak dan menyiksa, tidak. Ini in-ear monitor yang fittingnya cukup oke dan cukup nyaman. Dan menurut saya juga didesain cukup versatile untuk semua jenis telinga. Dan secara umum kami berikan skor B+ untuk fitting dari Truth Ear Zero ini. Setelah kita bahas sound quality dari Truth Ear Zero, arah suara dari Truth Ear Zero ini bisa dikategorikan agak V-shape. Memang kalau kita lihat mungkin mengarah harmonis, tapi rada-rada lebih V-shape dari Harman pada umumnya. Dan perlu kalian perhatikan juga in-ear monitor ini perlu sedikit power untuk well driven. Jadi smartphone sebenarnya bisa di volume maksimal, tapi itu bukan potensi maksimalnya. Kalau kalian menggunakan DAC ataupun alat bantu amplifier apapun, mungkin akan better atau lebih proper untuk in-ear monitor satu ini. Untuk bassnya sendiri, absolutely bass under 1 jutaan. Ini in-ear monitor yang memiliki bass yang oke banget di bawah angka 1 jutaan. Mungkin banyak in-ear monitor yang mengeksekusi bass dengan cara yang fun, tebal, besar, tapi
in-ear monitor satu ini mengeksekusi bass yang pas banget, fun banget, dan memang kontrolnya bagus. Bassnya ini di in-ear monitor satu ini memiliki punch dan impact yang bagus banget. Teksturnya pun menurut saya sangat-sangat baik, pulen lah, kita bilang bassnya pulen, fun, bagus teksturnya, dengan ekstensi yang sangat baik menurut saya. Tapi sedikit notes, untuk lagu-lagu yang super cepet banget, bassnya ini agak sedikit numpuk-numpuk, jadi tidak terlalu disarankan untuk lagu-lagu yang super gesit seperti rock yang banyak bassnya atau drum kicknya, itu agak sedikit kurang oke aja di in-ear monitor satu ini. Tapi kalau kalian dengarkan lagu-lagu umum pop, EDM, mungkin akan masuk-masuk aja sih. Untuk playlist saya pada umumnya, bass seperti ini sudah sangat-sangat absolutely memuaskan banget. Untuk bagian mid-nya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan sedikit unik. Male vokalnya ini terkesan sedikit mundur dengan suara yang agak ketahan. Namun artikulasinya ini bisa dikategorikan jelas dan juga bodinya pas untuk male vokalnya. Di sisi lain, female vokalnya ini terkesan lebih maju, lebih forward dengan kesan sedikit lebih bright dibandingkan male vokalnya. Dan in-ear monitor satu ini agak sedikit borderline shouty, jadi perlu kalian perhatikan karena memang bisa shouty tipis-tipis. Selain itu, presentasi dari instrumennya menurut saya sedikit kurang natural dan kurang lepas aja. Untuk bagian treble-nya, treble dari Truth Ear Zero ini terkesan agak sedikit dark dan agak sedikit mundur kesannya. Kurang lepas dan sedikit grainy atau kasar lah untuk treble-nya. Tidak terkesan super detail dan super airy banget sih. Mungkin in-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor yang cocok untuk kalian yang mencari suara yang dark atau kalian yang sensitif banget dengan treble. In-ear monitor satu ini bisa jadi salah satu pilihan aman untuk kalian. Yang kalian suka cari treble yang nyantai, smooth, in-ear monitor satu ini bisa lah kalian pertimbangkan. Dan secara keseluruhan untuk tonalitasnya kami berikan skor B+. Ini salah satu in-ear monitor yang tonal balance-nya memang tidak terlalu baik menurut saya. Tapi merupakan in-ear monitor yang fun dan berkarakter kuat menurut saya, terutama bagian bassnya. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari in-ear monitor satu ini. Presentasi dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan fun dan kurang transparan. Timbernya dari in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan juga kurang natural dan banyak kolorasinya. Untuk soundstage-nya ini bisa dikategorikan juga agak unik. Memang soundstage-nya tidak terlalu lebar, agak sempit, dan tidak terlalu tinggi, tapi ada kesan depth-nya. Dan memang peran dari bass-nya ini memberikan suara yang full sounding banget. Detail dan clarity-nya menurut saya juga agak kurang di in-ear monitor satu ini. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini agak sedikit numpuk-numpuk, imagingnya pun kurang layering, lalu kita bilang kalau positioningnya mungkin bukan yang terpinpoint banget. Dan secara umum kami berikan skor C+ untuk teknikalitas dari Truth Ear Zero ini. Kalau kalian mencari tonalitas, mungkin ini salah satu pilihan yang menarik, tapi kalau teknikalitas, mungkin kalian pikir 2 kali. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons-nya yang pertama yaitu kabelnya, terutama di bagian jack-nya ini kadang-kadang low sinyal. Saya nggak tahu kabel bawaannya ini dari saya buka unboxing awal memang agak sedikit kresek-kresek, tapi akhir-akhir ini sudah agak sedikit fix. Saya nggak tahu itu apakah memang dari pabriknya atau gimana, saya nggak tahu. Cuman sekarang ini agak sedikit kurang. Jadi kita kalau misalnya pasang, colok, agak geser-geser gitu bisa ada suara kesek-kesek gitulah. Jadi itu sangat mengganggu sih menurut saya. Cons yang kedua yaitu in-ear monitor satu ini tidak cocok untuk kalian yang treble head. Pro-nya in-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor yang asik banget, terutama bagian bass-nya. Tapi mungkin bukan in-ear monitor untuk kalian yang mencari yang gesit-gesit ataupun yang super detail banget. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami bilang ini in-ear monitor yang good value dan kami berikan skor A-. In-ear monitor satu ini adalah in-ear monitor yang mengisi gap di bawah 1 jutaan untuk bass yang proper banget menurut saya. Selanjutnya kita akan compare in-ear monitor satu ini Truth Ear Zero dibandingkan dengan Titan S. Oke, di range harga yang kebetulan mirip, ada Titan S di sini. Kita akan compare kedua in-ear monitor ini. Kalau kita bilang dari sisi fitting sih lebih baik dan lebih snug di Zero menurut saya. Sedangkan dari build material better di Titan S. Dari segi suara sih tonal wise lebih dark di Zero, sedangkan lebih bright dan forward di Titan S. Dari sisi bass sendiri jelas lebih meaty, empuk, tebal di Zero, sedangkan Titan S ini lebih clean dan tipis untuk bassnya. Untuk mid-nya sendiri lebih terkesan warmer dan tebal di Zero, dan di Titan S ini lebih maju, clear,
namun lebih tipis suaranya. Untuk treble sendiri lebih darker di Zero dan smoother, sedangkan lebih cering dan forward di Titan S. Teknis, detail, dan clarity better di Titan S. Suaranya lebih fun dan full di Zero ini. Untuk soundstage-nya sendiri lebih luas di Titan S, terkesan lebih lega aja, sedangkan di Zero ini terkesan lebih ada depth-nya, namun terkesan lebih sempit untuk soundstage-nya. Jadi in-ear monitor kedua in-ear monitor ini memang cukup kontras perbedaannya. Jadi pick your poison, tentukan playlist kalian yang mana yang cocok dengan kedua in-ear monitor dengan karakter yang berbeda ini. Kesimpulan, Zero ini adalah in-ear monitor dari Crinacle yang menarik perhatian saya. Walaupun suaranya bukan yang all-rounder banget, tapi in-ear monitor saat ini menyajikan suara yang berkarakter dan unik. Dan bassnya itu saya suka banget sih teksturnya. Very, very good. Kalau kalian ada pertanyaan seputar Zero ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!